Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas J013 serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik pembahasan yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu pengantar analisis dan desain sistem. Sebelum masuk materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Sarul Anam dengan NPM Akhiran 054. Selanjutnya ada Vanessa Aulia Andini dengan NPM Akhiran 071. Selanjutnya ada Nailul Amani dengan NPM Akhiran 072. Dan yang terakhir rekan saya adalah Muhammad Zakia Salsabila dengan NPM Akhiran 175. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama terkait teknologi informasi, di mana ada 3 pembahasan poin. Yang pertama adalah perubahan sifat teknologi informasi. Nah, di dalam perubahan sifat teknologi informasi ini, seperti yang kita ketahui bahwa era saat ini sudah masuk di era globalisasi, di mana yang semuanya serba modern nih teman-teman. Bahkan di era modern saat ini, informasi sudah dapat diterima sangat cepat, bahkan kita bisa memberikan ataupun menerima dimanapun dan kapanpun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana informasi ini masih sangat terbatas, bahkan kurang efisien ketika kita mencarinya. Nah, bahkan sekarang ini sudah masuk yang namanya di era 5.0, yang mana sudah ada pergerakan tambahan, yaitu AI, untuk membangun progres suatu organisasi bisnis kita lebih baik kembali. Namun dengan catatan, AI ini harus dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya dan diambil dampak positifnya dan dikurangi untuk dihilangkan dampak negatifnya. Yang kedua adalah analisis dan desain sistem, di mana analisis dan desain sistem adalah merupakan proses langkah demi langkah untuk mengembangkan yang namanya sistem informasi yang berkualitas tinggi. Dengan catatan adalah suatu penggabungan teknologi manusia, data, dan yang mana untuk memberikan dukungan bagi fungsi bisnis seperti pemrosesan pemesanan, pengendalian investasi, sumber daya, dan masih banyak lainnya. Baik, yang terakhir adalah apa yang dilakukan oleh seorang analisis sistem, di mana analisis sistem adalah seorang anggota dari Departemen Teknologi Informasi yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara yang namanya sistem informasi. Bahkan pada hari tertentu seorang analisis sistem mungkin nantinya diminta untuk mendokumentasikan proses bisnis, menguji perangkat keras dan perangkat lunak, merancang layar input, melatih pengguna, dan merencanakan situs web yang dimiliki oleh e-commerce itu sendiri. Baik, beranjak ke materi berikutnya, ada yang namanya sistem informasi, di mana ada 5 pembahasan nih teman-teman. Yang pertama adalah perangkat keras. Jadi kira-kira perangkat keras itu apa sih? Jadi perangkat keras adalah mencakup semua hal yang ada di lapisan fisik informasi. Misalnya nih ada server, ada stasiun kerja, ada jaringan, ada peralatan telekomunikasi, kabel, serat optik, perangkat seluler, dan masih banyak lainnya teman-teman. Sedangkan kalau perangkat lunak sendiri adalah mengacu pada program yang mengendalikan dari perangkat keras dan menghasilkan yang namanya informasi ataupun hasil yang diinginkan. Nah, perangkat lunak tersendiri dibagi menjadi perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi, teman-teman. Nah, perangkat lunak sistem itu sendiri mengelola komponen perangkat keras yang dapat mencakup suatu komputer atau jaringan global dengan ribuan klien. Sedangkan perangkat lunak aplikasi terdiri dari program yang mendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya ada data nih teman-teman. Jadi data itu adalah suatu bahan mentah yang diubah ke dalam sistem informasi menjadi informasi yang berguna. Nah, seiring berjalannya waktu ada yang namanya big data nih teman-teman, di mana memunculkan cara-cara baru untuk menyimpan, mencari, bahkan mengelola data itu sendiri. Bahkan saat ini banyak penyimpanan data yang bisa kita temui seperti G Drive, ada cloud, ada Terabox, dan masih banyak lainnya. Yang keempat ada yang namanya proses nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui, proses kan itu identik dengan bagaimana kita melakukan suatu yang namanya operasional ataupun pengendalian. Nah, hampir sama, di mana proses ini menggambarkan tugas dan fungsi bisnis yang dilakukan oleh pengguna, manajer, anggota staf teknologi informasi untuk mencapai hasil tertentu. Nah, materi yang terakhir ataupun yang kelima ada yang namanya orang nih teman-teman. Nah, di mana di orang ini sendiri merupakan suatu individu ataupun sekumpulan individu yang diberi tugas ataupun tanggung jawab untuk melakukan pengoperasian dan pengelolaan dari sistem informasi. Nah, tentu untuk mengelola
dan mengoperasikan sistem ini dibutuhkan keahlian khusus yang berpaku pada yang namanya pengalaman. Tentu, hal ini perusahaan perlu mempertimbangkan yang namanya sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan dan pengoperasian terkait informasi yang dibutuhkan. Dan materi selanjutnya ada yang namanya strategi bisnis internet. Wah, di sini mungkin udah banyak yang paham ya terkait strategi bisnis internet. Yang pertama adalah model internet. Seperti yang kita ketahui di luaran sana, banyak yang namanya perdagangan sudah melalui secara online ataupun e-commerce. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak lainnya yang memudahkan dari yang namanya suatu perusahaan untuk menjangkau langsung dari para konsumennya dengan cara dari model internet itu sendiri. Nah, yang kedua ada yang namanya B2C, teman-teman. Nah, B2C ini sendiri merupakan bisnis ke konsumen, di mana sudah ada nih ladang e-commerce-nya, tapi para pebisnis juga perlu yang namanya strategi untuk menarik para konsumen untuk berbelanja di perusahaan mereka ataupun membeli produk-produk mereka. Dengan cara apa? Dengan cara iklan dan promosi, teman-teman. Mungkin teman-teman terkadang sering lihat tuh yang namanya notifikasi, voucher diskon, gratis ongkir dan segala macam. Nah, itu merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik yang namanya kita sebagai konsumen untuk berbelanja ke setiap tenan-tenan ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Shopee itu sendiri. Sehingga perusahaan lebih gampang untuk menjangkau kita sebagai konsumen. Bahkan terkadang kita mendapatkan broadcast tuh, ada dapatkan gratis ongkir, ada voucher potongan belanja, seperti itu teman-teman. Yang terakhir ada yang namanya B2B ataupun bisnis ke bisnis. Ketika kita menjalankan suatu yang namanya roda usaha, kita kan butuh tuh yang namanya pemasok, teman-teman. Sehingga kita perlu membeli yang namanya barang dari para perusahaan lain lah, contohnya. Nah, ketika kita membutuhkan barang atau barang persediaan dari perusahaan lain, tentu ketika kita datang langsung itu tidak efektif, sehingga perlu yang namanya suatu sistem, teman-teman, ataupun strategi untuk memudahkan. Semisal kita ingin membeli ke pemasok itu 1000 unit persediaan. Nah, tentu, dengan adanya yang namanya e-commerce ataupun komunikasi, kita bisa mengetahui apakah persediaan ini benar-benar sudah ada atau belum, seperti itu. Sehingga bisnis ke bisnis sama-sama menguntungkan antara dua belah pihak ataupun banyak pihak. Seperti itu. Oke, baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang pemodelan dari operasi bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis sistem atau sistem analyze, yaitu menggunakan permodelan untuk menggambarkan operasi perusahaan dan juga kebutuhan informasi. Nah, permodelan yang menghasilkan representasi grafis dari suatu konsep ataupun proses yang dapat dianalisis, diuji, dan juga dimodifikasi oleh pengembang sistem. Nah, pemodelan dari proses bisnis sendiri itu melibatkan profil bisnis dan juga serangkaian model yang mendokumentasikan operasi bisnis. Rekayasa sistem berbasis model adalah salah satu metode utama yang digunakan oleh sistem analyze untuk mengembangkan sistem informasi. Nah, proses bisnis sendiri itu adalah serangkaian transaksi, peristiwa, dan hasil tertentu yang dapat dijelaskan dan juga didokumentasikan. Model proses bisnis secara grafis ini akan menampilkan satu atau beberapa dari proses bisnis, seperti menangani reservasi maskapai penerbangan, memenuhi pesanan produk, dan juga memperbarui akun pelanggan. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi bisnis yang dibagi menjadi 7. Yang pertama ada komputasi perusahaan. Adalah sistem informasi yang mengintegrasikan fungsi utama perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah contoh aplikasi yang mendukung komputasi dari sebuah perusahaan. Namun, implementasinya bisa memakan waktu dan biaya yang signifikan. Lalu yang kedua ada pemrosesan transaksi, yaitu sistem pemroses transaksi atau bisa disingkat dengan TP, berperan dalam memproses data operasi bisnis sehari-hari
seperti pesanan pelanggan, piutang usaha, dan juga klaim garansi. Nah, TP ini melakukan serangkaian tugas pada setiap transaksi, termasuk verifikasi data pelanggan, pengecekan status kredit, dan juga pembaruan inventaris. Sistem TP ini penting karena apa? Karena dapat mendukung fungsi perusahaan dan juga memastikan integritas data. Meskipun efisien dalam memproses kelompok perintah transaksi, TP juga fokus dalam melindungi data dengan menghentikan proses jika ada kesalahan pada satu elemen transaksi. Lalu yang ketiga ada dukungan bisnis. Nah, sistem pendukung bisnis ini menyediakan sebuah dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan dari perusahaan. Nah, sistem ini juga dapat menganalisis data transaksional, menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan juga mengendalikan proses bisnis, serta juga dapat menyediakan sebuah informasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu selanjutnya yang keempat ada manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan sendiri itu menggunakan basis data besar yang disebut basis pengetahuan, yang memungkinkan para penggunanya itu dapat menemukan sebuah informasi dengan cara memasukkan kata kunci ataupun pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris yang normal. Nah, sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Lalu selanjutnya yang kelima ada produktivitas pengguna. Perusahaan itu menyediakan teknologi yang meningkatkan produktivitas bagi semua karyawannya di semua tingkatan. Contohnya yaitu sistem produktivitas pengguna meliputi email, pesan suara, konferensi video dan web. Terus ada pengolah kata, kalender otomatis, manajemen basis data, lembar kerja, dan lain sebagainya. Nah, sistem produktivitas ini juga mencakup groupware yang memungkinkan para penggunanya untuk bisa melakukan pembagian data, lalu berkolaborasi dalam proyek dan juga bekerja dalam tim. Lalu yang keenam ada asisten digital. Nah, seiring berkembangnya zaman ya, kemajuan pesat dalam pemrosesan bahasa alami telah memungkinkan sebuah sistem informasi bisnis baru seperti asisten digital pribadi. Nah, sistem ini merupakan gabungan dari sistem manajemen pengetahuan dan sistem produktivitas pengguna yang telah disempurnakan dengan menggunakan kecerdasan buatan dan kemampuan pembelajaran mesin. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada integrasi sistem, yaitu sebagian besar perusahaan itu pasti memerlukan sebuah sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan, dan fitur produktivitas penggunanya. Misalnya nih, seorang pelanggan internasional yang mengajukan klaim garansi. Lalu ada seorang perwakilan layanan pelanggan memasukkan klaim garansi tersebut ke dalam sistem TP yang memperbarui dua sistem lainnya, yaitu ada sistem manajemen pengetahuan yang melacak masalah produk dan aktivitas garansi. Lalu satunya yaitu ada sistem kendali mutu dengan kemampuan pendukung keputusan. Nah, seorang teknisi ini akan menggunakan analisis what if untuk menentukan apakah perusahaan tersebut itu harus membuat perubahan desain produk guna mengurangi klaim garansi tersebut. Lalu di materi selanjutnya ada model informasi organisasi. Di sini ada 5 model, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi dan juga tingkat organisasi. Nah, model organisasi yang umum itu mengidentifikasi fungsi bisnis dan juga tingkat organisasi. Dalam area fungsional, personil operasional melapor kepada supervisor dan juga pemimpin tim. Lalu tingkat berikutnya mencakup manajer menengah dan pekerja yang memiliki pengetahuan. Yang selanjutnya akan melapor kepada pihak manajer puncak. Dalam struktur perusahaan, manajer puncak ini akan melapor kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya di model informasi organisasi yang kedua ada manajer puncak. Nah, seorang manajemen
Puncak atau manajer puncak ini akan bertanggung jawab untuk membuat sebuah rencana strategis yang menentukan arah perusahaan. Nah, mereka akan mempertimbangkan dari berbagai macam faktor, termasuk investasi teknologi informasi dan juga pertumbuhan penjualan online. Nah, struktur organisasi perusahaan telah menjadi lebih datar, tetapi hierarki tetap ada. Perencanaan strategis itu sangat penting untuk pertumbuhan dari sebuah perusahaan dan juga melibatkan analisis informasi eksternal seperti tren ekonomi dan juga persaingan. Lalu yang kedua ada manajer menengah dan pekerja pengetahuan. Nah, manajer menengah ini akan memberikan arahan dan juga sumber daya kepada supervisor dan pemimpin tim, serta memerlukan informasi yang lebih rinci daripada manajer puncak. Sedangkan pekerja pengetahuan ini seperti analis sistem, programmer, akuntan, dan profesional lainnya itu mendukung sebuah fungsi dasar perusahaan dengan menggunakan berbagai sistem pendukung. Mereka itu juga penting bagi kesuksesan dari sebuah perusahaan. Bisa dikatakan mirip dengan unit militer yang memerlukan dukungan logistik. Lalu yang keempat ada supervisor dan pemimpin tim. Supervisor atau pemimpin tim ini bertanggung jawab mengawasi karyawan operasional dan menjalankan tugas sehari-hari. Mereka memastikan koordinasi tugas, membuat keputusan, dan juga menyediakan sumber daya yang diperlukan. Supervisor akan memerlukan dukungan sistem informasi dan manajemen pengetahuan untuk menjalankan tanggung jawab mereka dengan efisien. Lalu yang terakhir ada karyawan operasional. Nah, karyawan operasional ini menggunakan sistem pemrosesan transaksi untuk tugas sehari-hari. Mereka membutuhkan sebuah informasi untuk guna mengambil keputusan yang sebelumnya dipegang oleh supervisor. Nah, pemberdayaan karyawan yang memberikan lebih banyak tanggung jawab dapat meningkatkan sebuah motivasi dan juga kepuasan para pelanggan menurut banyak perusahaan. Materi selanjutnya adalah pengembangan sistem. Nah, di sini yang pertama ada analisis terstruktur, yaitu teknik pengembangan sistem informasi yang telah teruji waktu dan mudah dipahami juga. Nah, analisis terstruktur ini menggunakan serangkaian fase yang bisa disebut SDLC, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Nah, di sebelah kiri saya ini ada gambar model SDLC yang biasanya mencakup 5 langkah. Yang pertama adalah fase perencanaan yang biasanya itu dimulai dengan permintaan formal ke Departemen Teknologi Informasi yang disebut juga permintaan sistem. Nah, di sini menjelaskan terkait masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sistem informasi tersebut atau proses bisnisnya. Nah, tujuannya sendiri itu untuk melakukan investigasi awal guna mengevaluasi peluang atau masalah bisnis terkait teknologi informasinya. Yang kedua ada analisis sistem, yaitu dengan tujuan membangun model yang logis dari sistem yang baru. Nah, langkah pertamanya adalah rekayasa persyaratan, di mana analisis ini menyelidiki proses bisnis dan juga mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memuaskan penggunanya. Nah, yang ketiga ada desain sistem, yaitu di mana membuat model fisik yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem tersebut. Nah, yang ketiga ada implementasi sistem, yaitu sistem baru yang dibangun oleh pengembang menggunakan analisis terstruktur. Nah, prosedurnya ini ada pertama programnya itu ditulis, yang kemudian diuji dan didokumentasikan, kemudian sistem akan bisa diinstal. Nah, yang terakhir di sini ada dukungan dan keamanan sistem, yaitu biasanya staf teknologi informasi itu memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem tersebut. Yang selanjutnya adalah analisis berorientasi objek, yaitu menggabungkan data dan juga proses yang bertindak pada data sebagai objek. Nah, objek sendiri adalah anggota dari kelas. Seperti gambar di samping, yang dimaksud kelas yaitu di sini ada kelas orang, kelas pengajar, dan kelas murid. Nah, pada kelas orang ini memiliki 3 properti, yaitu nama, alamat, dan tanggal lahir. Kemudian 3 properti ini diwariskan kepada 2 kelas, yaitu kelas pengajar dan kelas murid. Nah, tapi pada kelas murid ini memiliki properti yang disebut IPK dan prestasi yang tidak dimiliki oleh kelas lainnya.
Nah, yang ketiga ada metode agile atau tangkas, yaitu metode yang berupaya mengembangkan sistem secara bertahap dengan membangun serangkaian prototipe dan terus-menerus menyesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Nah, seiring berlanjutnya proses tangkas ini, pengembang terus merevisi, memperluas, dan menggabungkan versi sebelumnya menjadi produk akhir. Yang keempat ada pembuatan prototipe, yaitu menguji konsep sistem dan memberikan kesempatan untuk memeriksa masukan, keluaran, dan antarmuka pengguna sebelum keputusan akhir dibuat. Nah, prototipe adalah versi awal dalam sistem informasi yang berfungsi. Yang kelima ada alat, yaitu semua metode pengembangan sistem harus didukung oleh perangkat untuk memungkinkan analisis sistem, mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi yang berskala besar. Nah, selanjutnya ada Departemen Teknologi Informasi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada pengembangan aplikasi. Nah, teknologi informasi ini biasanya memberikan kepemimpinan dan panduan menyeluruh, tetapi timnya itu hanya terdiri dari pengguna, manajer, dan anggota staf teknologi informasi yang mengembangkan sistem itu sendiri. Yang kedua ada dukungan dan keamanan sistem, yaitu menyediakan layanan perlindungan dan pemeliharaan penting untuk perangkat keras dan juga perangkat lunak sistem. Dan yang ketiga ada dukungan pengguna, yaitu di mana menyediakan informasi teknis, pelatihan, dan dukungan produktivitas bagi pengguna. Nah, fungsi dukungan pengguna ini biasanya disebut dengan meja bantuan. Dan yang keempat ada administrasi basis data yang melibatkan desain, manajemen, keamanan, pencadangan, dan akses data. Dan yang kelima ada administrasi jaringan, yaitu di mana operasi bisnis ini tergantung pada jaringan yang mendukung sistem informasi di seluruh perusahaan. Nah, yang keenam ada dukungan web, yaitu merupakan fungsi dukungan teknis vital. Nah, spesialisasi dukungan web ini merancang dan membangun halaman web, memantau lalu lintas, mengelola perangkat keras dan perangkat lunak juga. Dan yang tujuh ada jaminan kualitas, yaitu banyak departemen teknologi informasi besar yang menggunakan tim jaminan kualitas untuk meninjau dan menguji semua perubahan aplikasi dan sistem untuk memverifikasi spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak. Yang selanjutnya ada analisis sistem. Yang pertama di sini ada peran seorang analisis sistem membantu mengembangkan sistem teknologi informasi yang mendukung persyaratan bisnis. Nah, agar berhasil, analisis itu seringkali harus bertindak sebagai penerjemah. Misalnya nih, ketika mereka menjelaskan proses bisnis pada programmer, mereka harus berbicara dalam bahasa yang dapat dipahami oleh programmer dengan jelas. Dan selanjutnya ada pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Pada pengetahuan ini meliputi pengetahuan teknis, dan pada keterampilan meliputi keterampilan komunikasi, keterampilan bisnis, keterampilan berpikir kritis, dan juga ada pendidikan. Dan yang ketiga ada sertifikasi, yaitu memverifikasi bahwa seseorang menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan tertentu pada ujian standar. Peluang karir. Nah, pada peluang karir ini meliputi jabatan, organisasi perusahaan, ukuran perusahaan, gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan, serta budaya perusahaan. Dan yang terakhir ada tren teknologi informasi, yaitu analisis sistem perlu melacak tren dalam teknologi informasi karena perubahan teknologi itu juga mempengaruhi operasi bisnis, peluang karir, dan juga strategi pada perusahaan. Baik, telah selesai materi presentasi dari kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Sebelum itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.